Sobat Liputan6.com, jumpa lagi bersama saya Amin Indita di News Flash. Nah, kami sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan di segmen pertama kali ini, ada informasi mengenai sidang lanjutan gugatan hasil Pilpres 2014 yang akan dilaporkan oleh rekan saya Kristiana Wijaya dari Mahkamah Konstitusi. Dan masih dari ruang sidang, hari ini Mahkamah Konstitusi masih mengagendakan pemeriksaan sejumlah saksi. Namun ada salah seorang saksi dari Papua yang mengundang gelak tawa ketika memberikan keterangannya. Sidang lanjutan sengketa hasil pemilihan presiden dan juga wakil presiden 2014 kembali diskors oleh Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan saksi dari kubu Prabowo Hatta Rajasa dari Sumatera Utara. Dan persidangan tadi kembali dilanjutkan pada pukul 2. Selama persidangan hari ini, Majelis Hakim mendengarkan keterangan saksi dari tim Prabowo Hatta Rajasa yang berasal dari Provinsi Papua, Papua Barat, dan juga Sumatera Utara. Namun demikian, Majelis Hakim juga memberikan kesempatan kepada tim kuasa hukum Jokowi Yusuf Kala dan juga tim kuasa hukum KPU untuk memberikan tanggapannya. Dalam persidangan tadi, ada saksi yang berasal dari Nia Selatan menyatakan kejanggalan yang terjadi di Nia Selatan karena partisipasi pemilih pada pemilu presiden 2014 mencapai 100% dari jumlah daftar pemilih tetap. Dia mengatakan bahwa ada orang yang meninggal ikut mencoblos dan orang yang tidak terdaftar juga ikut mencoblos. Dari catatannya, pasangan Prabowo Hatta mendapatkan 26.064 suara, sedangkan Jokowi Yusuf Kala mendapatkan 171.401 suara. Dan sampai saat ini keadaan lalu lintas di depan gedung Mahkamah Konstitusi terpantau lancar dan juga belum ada peningkatan massa dari tim Prabowo Hatta. Gelak tawa kembali mewarnai persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal ini terjadi karena ada saksi dari tim Prabowo Hatta yang berasal dari Papua, yaitu Novela Mawipa, yang selalu menjawab pertanyaan hakim Mahkamah Konstitusi dengan aksen Papua yang sangat kental dengan nada tinggi dan semangat yang menggebu-gebu. Tidak sedikit peserta sidang yang menganggapnya seolah dia sedang marah. Dan saat ini di depan gedung MK hanya ada sedikit pendemo yang terus ada untuk mengawal jalannya persidangan. Saya Kristiana Wijaya melaporkan dari gedung Mahkamah Konstitusi. Verifikasi berjenjang. Masih ada atau cukup? Mahkamah Konstitusi hari ini kembali melanjutkan pemeriksaan saksi-saksi dalam sidang dugaan pelanggaran pemilu presiden yang diajukan pasangan Prabowo Hatta di gedung MK Jakarta. Sidang berlangsung serius, namun terkadang jawaban saksi memancing senyum majelis hakim. Kalau Kampung Waputu dengan distriknya jauh nggak? Tidak. Berapa kilometer dari Kampung Waputu? Ada sekitar 300 kilometer. Nah, di distrik 300 kilometer? Iya, Pak. Aduh. Nanti, Pak, 300 kilometer, minta maaf. Manusia bukan Tuhan. Bukan 3 kilo, Bu, 30 meter. 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter. 300 kilometer. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Iya, nggak apa-apa. Bagus. Iya. Bagus. Terus kalau hanya 300 meter, Anda tahu ada kegiatan di distrik dalam rangka pemilu? Saya tidak mau bicara yang lain, Pak. Saya hanya bicara di kampung saya, Pak. Saya tidak mau bicara yang lain. Karena saya di TPS. Enggak, saya tanya sekarang. Anda lihat di 300 meter itu kan enggak jauh. Ada kegiatan nggak tahu? Saya tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya, Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Dugaan kecurangan yang diajukan kubu Prabowo Hatta sebagian juga tidak akurat. Seperti permohonan pemungutan suara ulang karena ada kecurangan di sejumlah TPS. Padahal TPS tersebut tidak ada. Di Sukomanunggal yang diminta di Sono Kewijenan itu, Sukomanunggal ini kelurahan atau kecamatan Sukomanunggal, ada beberapa kelurahan. Saya sebutkan bahwa kelurahan Sono Kewijenan yang diminta untuk PSU itu ada TPS 20, 27 dan 22. Padahal di TPS di Sono Kewijenan itu maksimal TPS cuma 16. Jadi tidak ada 20, 21, 20. Tidak ada. Tidak ada itu. Tidak ada. Kemudian juga di Tanjung Sari. Tanjung Sari TPS 26, 48, 28 yang diminta untuk PSU. Padahal di situ maksimal TPS-nya 24.
Mahkamah Konstitusi menargetkan sidang sengketa Pilpres ini paling lambat sudah diputuskan tanggal 22 Agustus mendatang, sehingga tidak mengganggu tahapan peralihan dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta.